Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktik segitiga restitusi yang telah saya buatkan. Pada modul 1.4.A.7 demonstrasi kontekstual budaya positif. Oleh saya sendiri, Arni Silitonga, dari SMKS Terpadu Putra Jaya Batam, CGP Angkatan 4, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah yang harus dilakukan, dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Berikut skenario praktik segitiga restitusi yang saya buat pada seorang murid dengan 2 kasus yang terjadi. Kasus pertama, murid sering tidak masuk sekolah, dan kasus kedua, mendapat nilai tidak tuntas pada beberapa mata pelajaran. Mari simak pada video berikut. Baik, Reski, selamat siang. Selamat siang kembali. Ya, apa kabar? Baik. Iya, sehat ya? Oke, baik. Nah, pada kesempatan kali ini, sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan, bahwa dalam beberapa kali ada beberapa kasus yang terjadi dengan Reski ya. Yang kasus pertama pernah tidak masuk sekolah beberapa kali, dan kasus yang kedua tidak tuntas di beberapa mata pelajaran ya. Saya di sini selaku guru matematika kamu dan juga wali kelas ingin melakukan praktek segitiga restitusi, di mana tadi sudah saya sempat menjelaskan sedikit bahwa praktek segitiga restitusi ini adalah cara atau proses untuk mengembalikan siswa pada karakter yang lebih baik melalui proses di mana pernah terjadi kesalahan-kesalahan, namun di restitusi ini kita ingin mengembalikan kamu kepada kelompok kamu dengan karakter yang lebih baik, dan tentunya dengan disiplin positif dan motivasi yang lebih positif ya Nak ya. Jadi di sini saya mau bertanya dulu, kira-kira apa penyebab kamu tidak masuk sekolah dalam beberapa waktu yang lalu? Dikarenakan sakit dan faktor masalah keluarga. Iya, itu ya. Oke, nah berarti pernah sakit dan juga faktor keluarga. Kemudian kira-kira apakah itu berdampak kepada nilai-nilai kamu yang tidak tuntas itu di beberapa mata pelajaran? Apakah itu ada faktor kesinambungannya? Ada faktor penyambungan gitu. Iya, ada ya. Berarti di kasus ini berarti karena tidak masuk tadi itu sehingga nilai-nilai kamu ada yang tidak tuntas, nah ya. Oke, baik. Kemudian kira-kira nih, apakah ada kegiatan di rumah yang berpengaruh terhadap kasus tadi itu kamu tidak masuk sekolah, kemudian ada nilai-nilai yang tidak tuntas? Coba diceritakan. Ada membantu orang tua Iya. untuk bekerja, tapi kadang juga mikir kalau sekolah juga lebih penting, tapi juga uang bisa dicari juga buat bayar SPP sekolah. Oke, berarti ada kegiatan-kegiatan kamu di rumah ya. Apakah di rumah kamu juga aktif atau banyak pekerjaan untuk membantu orang tua? Ada bantu-bantu. Ada bantu orang tua. Berarti kamu juga ada membantu orang tua dalam mencari nafkah. Apakah kamu ikut ambil andil juga di rumah, seperti untuk membantu membiayai sekolah gitu? Apakah kamu ada ikut membantu orang tua? Adanya membantu buat makan sehari-hari. Oh iya, berarti ada juga kamu ikut membantu ya. Oke, baik. Berarti itu ada kegiatan-kegiatan di rumah yang menjadi dampak kamu tidak masuk sekolah tadi selain sakit tadi, nah ya. Oke, baik. Kemudian kira-kira nih, kita sudah pernah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan sama dengan peraturan, nak ya. Peraturan-peraturan yang pernah kita buat di awal semester. Apakah menurut kamu nih, saya bertanya, kira-kira kasus 1 dan 2 ini sudah melanggar pada keyakinan kelas yang kita buat atau masih dalam keadaan wajar? Apakah sudah melanggar?
Melanggar. Sudah melanggar, nah berarti sudah keluar ya? Ya, kenapa? Karena sering tidak masuk sekolah dan beberapa mata pelajaran juga ketinggalan, tidak tuntas. Oh gitu ya, berarti kamu sudah tahu bahwa itu keluar dari keyakinan pas kita ya. Oke baik, kemudian apa sikap yang bisa kamu ambil nih ya, karena kan di restitusi ini kan kita mau mengembalikan kamu pada karakter yang lebih baik lagi gitu ya. Udah tahu ini salah ya, dan kita ingin mengembalikan kamu supaya pada kelompok kamu nanti kamu memiliki karakter yang lebih baik lagi. Kira-kira sikap yang kamu ambil itu apa? Mau berubahkan diri jadi lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan yang dulu diperbuatkan. Oke. Dan nanti kedepannya untuk tidak pernah mengeluh atau seperti kayak melanggar aturan yang ada. Gitu. Berarti kita sesuai dengan keyakinan pas yang sudah kita buat gitu ya, sesuai dengan jalurnya. Oke baik. Kemudian setelah tadi menanyakan sikap ya, udah tahu penyelesaiannya harus kita ambil seperti apa sehingga kamu nanti punya karakter yang lebih baik lagi. Nah yang berikutnya itu kira-kira nih, apakah kamu berniat untuk melakukan hal-hal yang seperti yang kamu bilang tadi, akan lebih rajin masuk sekolah, kemudian akan menuntaskan nilai mata pelajaran? Apakah itu akan memang kamu lakukan nih? Akan saya lakukan, karena kalau saya tidak masuk sekolah saya akan rugi dan uang-uang yang saya kerjakan selama ini akan membuang-buang dan tidak berguna untuk itu. Oke, berarti kamu mempunyai keyakinan bahwa kamu akan melakukan yang lebih baik lagi, lebih rajin masuk sekolah, tidak pernah bolos lagi, kemudian akan menyelesaikan nilai-nilai yang belum tuntas gitu nah ya. Baik. Kemudian saya ingin memberikan motivasi bahwa dengan kamu rajin masuk sekolah nih nak, kemudian kamu juga menuntaskan nilai-nilai mata pelajaranmu, tentu itu akan berdampak pada dirimu sendiri. Kamu akan menjadi anak yang betul-betul memahami bahwa sekolah itu adalah bermanfaat untuk kamu ke depannya, untuk kamu bisa menggapai cita-cita kamu ya. Jadi kesadaran harus timbul dari dirimu sendiri ya kan, tidak perlu karena ada aturan supaya takut pada hukuman sehingga kamu melakukan itu dengan terpaksa. Maka melakukan atau rajin masuk sekolah kemudian menuntaskan mata pelajaran itu adalah suatu tindakan yang kamu ambil, tindakan baik karena itu berasal dari kesadaran diri sendiri nah ya. Kemudian saya mengharapkan kamu memiliki jiwa yang mandiri, nilai kebajikan, kemandirian dan bertanggung jawab. Tentunya karena dengan mandiri dan bertanggung jawab ini kamu akan bisa lebih memiliki karakter yang lebih baik lagi sehingga kedepannya kesalahan-kesalahan ini tidak akan terulang kembali. Saya akan juga memberikan motivasi kepada kamu karena dari kasus ini saya melihat bahwa adanya kebutuhan yang belum terpenuhi seperti cinta dan kasih sayang juga kebebasan. Maka walaupun itu tidak kamu dapatkan dalam keluarga atau di lingkungan rumah, nah di sekolah saya juga bisa memberikan itu, kebutuhan cinta dan kasih sayang juga kebebasan itu. Nanti dalam pembelajaran kita bisa melakukan berbagai macam strategi sehingga kamu tidak merasa tertekan atau terkungkung dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, sehingga kamu bisa menemukan kebebasan juga di sekolah dalam pelajaran-pelajaran yang menarik tentunya nak ya. Oke baik, dari sini saya mau bertanya kira-kira nih harapan apa yang kamu punya untuk di masa mendatang? Harapannya kedepannya jangan terulang lagi seperti yang dulu dilakukan, dan kedepannya juga nggak akan dituntut dari orang lain dan tetap harus percaya diri. Terus untuk sering masuk sekolah agar bisa berlanjut sekolah dan semangat untuk sekolah dan tidak meninggalkan mata pelajaran dan menuntaskan nilai pelajaran yang ada. Bagus sekali ya, berarti kamu punya harapan-harapan yang semuanya itu bernilai positif. Tentunya itu akan membentuk karakter kamu lebih positif lagi ya. Berarti kamu tidak perlu malu terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan, asalkan kita mau berusaha untuk memperbaikinya nak ya. Kemudian yang terakhir, kan ini kita sudah melakukan praktek segitiga restitusi nak ya. Kira-kira tanggapan apa nih yang kamu rasakan setelah kita melakukan segitiga restitusi ini? Kan segitiga restitusi ini agak berbeda dengan seperti peraturan-peraturan yang selama ini
kalau siswa salah kita memberikan sanksi atau hukuman. Nah, kira-kira dengan adanya segitiga restitusi yang sudah kita praktekkan ini, apa tanggapan dari kamu? Tanggapannya dari Mbak sudah benar untuk melakukan praktek ini kepada Reski, karena itu karena membantu juga Reski untuk bermotivasi dan kedepannya Reski akan menjadi yang lebih baik dan Ibu Agnes juga akan lebih memahami anak-anak muridnya dan Reski juga akan memahami Ibu Agnes dimana Ibu Agnes telah berjuang keras untuk semuanya ini. Oke, berarti tanggapannya positif nak ya. Iya, terima kasih banyak. Sekian kegiatan praktek segitiga restitusi kita. Mudah-mudahan rezeki kedepannya semakin lebih baik dan semakin terbuka supaya menjadi siswa yang betul-betul punya karakter yang baik, memiliki profil pada Pancasila, nah ya, kemudian boleh menggapai cita-cita. Terima kasih untuk kesempatan selama beberapa menit ini di siang hari ini. Kita sudahi. Mohon maaf jika ada salah atau kurang yang terjadi pada diskusi kita ini. Nah ya, terima kasih dan selamat siang.